Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Shelly Mutasari dari Lulus F3A. Di video kali ini saya akan membacakan resensi dari buku yang telah saya baca yang berjudul Surat-Surat di Jepang 2. Setiap bulan Juli, dunia sastra dan literasi Indonesia mengenang sosok penting yang telah memberikan kontribusi besar dalam pelestarian bahasa, budaya, dan literatur nasional. Adjie Rosidi lahir pada 31 Januari 1938 dan wafat pada 29 Juli 2020. Adjie dikenal sebagai penulis yang produktif, sastrawan, budayawan, dan tokoh penting dalam pengembangan literasi lokal dan nasional. Adjie memulai karirnya sebagai penulis sejak remaja dan telah menerbitkan puluhan buku, termasuk kumpulan puisi, cerpen, esai, dan kajian budaya. Namun lebih dari itu, Adjie dikenal karena perjuangannya dalam melestarikan bahasa dan sastra daerah, khususnya Sunda, serta perannya dalam mendirikan berbagai lembaga budaya dan penerbitan. Adjie meyakini bahwa literasi bukan hanya tentang kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga tentang memahami identitas budaya dan menjaga warisan bangsa. Melalui karya-karyanya, ia mengajak kita untuk mencintai sastra, merawat bahasa, dan menanamkan semangat literasi sejak dini. Untuk ringkasan dari buku yang setelah saya baca, Surat-Surat di Jepang 2 ini merupakan kumpulan surat Adjie Rosidi selama masa tinggalnya yang berada di Jepang. Melalui surat-surat ini, pembaca diajak menyelami ketekunan dan kegigihan Adjie Rosidi dalam membangun dan mempertahankan kehidupan bangsa serta sastra Sunda. Nah, meski kaki dan hatinya berada di negeri asing, Adjie memperlihatkan dedikasinya yang luar biasa dari jauh. Ia terus menumbuhkan literasi sastra, menerbitkan dan menyebarkan menuliskannya dalam bahasa ibu, seolah beliau mengajari generasi baru untuk tetap mencintai akar budaya mereka. Nah, surat-suratnya bersifat personal, tetapi memiliki kedalaman reflektif, membahas identitas bahasa dan tantangan global terhadap nilai lokal. Nuansanya yang hangat, akrab, sekaligus serius, mengajak pembaca untuk merenung dan mengetahui bagaimana cara mempertahankan budaya di tengah dominasi budaya modern. Gaya dari surat-surat Adjie ini penuh kehangatan dan kesetiaan pada budaya Sunda. Ia menyampaikan kegelisahan dan inspirasinya melalui kata-kata yang sederhana namun tetap berbobot. Nah, sekalipun terjalin dalam bahasa Sunda, surat-surat ini universal. Dia berbagi tentang pekerjaan, budaya, kesenian di negeri asing, hingga renungan budaya lokal versus modernisasi global. Meskipun berada jauh dari tanah air, Adjie menyampaikan kagumnya terhadap sistem dan kehidupan di Jepang. Dataran yang begitu teratur, dengan prinsip seolah hidup di tanah Pasundan. Nah, keindahan alam dan keseharian yang harmonis lengkap dengan efisiensi energi, transportasi, dan ketertiban sosial lain yang ia cermati lewat pengalaman hidup di sana. Evaluasinya, surat-surat di Jepang 2 ini memperlihatkan sisi penting dari perjalanan Adjie Rosidi sebagai budayawan yang konsisten memperjuangkan bahasa dan sastra Sunda. Dari kumpulan surat-surat ini, tampak jelas bagaimana Adjie bukan hanya menulis untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk membangun kesadaran kolektif akan pentingnya literasi. Keunggulan buku ini adalah kejujuran isi surat yang bersifat personal, namun syarat akan makna, sehingga pembaca dapat merasakan kedekatan dengan sang penulis. Namun, sebagai sebuah karya, buku ini juga memiliki tantangan bagi pembaca, karena penggunaan bahasa Sunda dalam surat-suratnya bisa menjadi penghalang bagi sebagian orang-orang yang tidak memahami bahasa tersebut. Hal ini membuat buku ini lebih kuat sebagai dokumentasi budaya, tetapi sekaligus membatasi bagi pembaca yang lebih luas. Untuk refleksi, surat-surat di Jepang 2 ini menghadirkan gambaran yang kuat tentang sosok Adjie Rosidi yang tetap setia pada bahasa dan sastra Sunda. Meskipun berada jauh dari tanah air, surat-surat yang ditulisnya itu tidak hanya memuat cerita personal, tetapi juga memperlihatkan bagaimana semangat literasi dapat terus tumbuh di tengah jarak dan keterasingan. Dari Jepang, Adjie menunjukkan bahwa kecintaan terhadap bahasa ibu adalah bagian dari menjaga identitas dan warisan budaya. Pada akhirnya, surat-surat Adjie Rosidi ini memberikan saya dorongan untuk lebih mencintai bahasa daerah saya sendiri. Saya merasa beliau sedang berbicara langsung kepada saya, mengingatkan agar kita tidak mudah terhanyut oleh arus modernisasi, tetapi tetap tegak menjaga
akar budaya. Refleksi ini membuat saya percaya bahwa warisan budaya tidak hanya untuk dikenang, tetapi juga untuk diteruskan dan dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari surat-surat di Jepang dulu ini bukan hanya menyimpan catatan pribadi Ajip Rosidi ketika berada di negeri asing, tetapi juga sebagai saksi bagaimana seorang budayawan terus membangun jaringan intelektual dari jauh. Hal yang jarang diperhatikan dari buku ini adalah peran Ajip sebagai penghubung antara penulis dan penerbit melalui budaya. Melalui surat-suratnya, dia tidak hanya menulis tentang dirinya, tetapi juga memberikan dorongan kritik, bahkan membuka jalan bagi lahirnya karya-karya lain. Dengan begitu, buku ini mencatat bukan hanya kisah pribadi, melainkan juga dinamika literasi Sunda dan Indonesia pada zamannya. Kesimpulan pada akhirnya, buku ini menegaskan bahwa melestarikan bahasa dan sastra daerah tidak harus melalui cara yang megah atau formal. Surat-surat yang hangat, sederhana, dan juga jujur, Ajip menunjukkan bahwa konsistensi perhatian pada hal kecil dan kepedulian pada orang-orang lain itu bisa menjadi kekuatan besar untuk menjaga warisan dari budaya. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.